Irgi Fazri Fahrezi. Hadir, Bu. Kirana Chandra Ningtyas. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Iqbal Hadir. Krishna Adiatna. Oke. Kemudian Muhammad Rizal Mutakin. Hadir, Bu. Putri Ajeng Salsa Bila Purnomo. Hadir, Bu. Radinal Satya Darmansyah. Hadir, Bu. Bisa lihat mukanya yang mana ya, biar saya hafal. Dibuka. Bu, ini teh kameranya, Bu. Kenapa oranye ya? Lagi kendala. Kameranya. Oke, kalau nggak saya next dulu aja ya. Tapi nanti tolong di on kamera selama pembelajaran ya. Lanjut ya. Raisa Salata. Francisca Salata. Raisanya lagi di perjalanan, Bu. Oke. Oh, Zoom-nya ini ya? Rian? Hadir, Bu. Ya. Sania Hanifa. Oke, lanjut. Sania. Oh iya. Yang ini bukan ya? Bukan. Ada yang oke, dilanjut aja ya. Lanjut ya. Ini Safwah Azril. Hadir, Bu. Oke. Surya Maulana. Hadir saya, Ibu. Oke. Windy Yolandani. Hadir, Bu. Oke, sama Yuni Jaya yang tadi ya. Setiawati. Jadi yang tadi tidak ada tuh Raisa dan Sania. Aja ya. Oke, dilanjut ya. Kelas B. Pertama ada Hilwiyah Malda. Ibu maaf, kedengeran nggak? Ya, ada. Bisa on kamera. Sebentar, aku mau ganti server dulu soalnya kameranya ini. Sebentar ya, Bu, ganti server dulu. Oke. Dilanjut aja dulu ya. Nanti saya balik lagi. Afina Faza Haidana. Hadir, Bu. Yang mana ya? Hadir. Oke. Alia Putri Utami. Hadir, Bu. Alifa Butsainah Nur Salsabila. Hadir, Bu. Bisa on kamera, Alifa? Mohon maaf, Bu, masih dalam perjalanan. Nanti kalau udah nyampe, saya langsung aktif. Oke. Akila Terima kasih, Rival. Bu. Iya, sama-sama. Hadir, Bu. Akila Rival Nazifa. Hadir, Bu. Mana? Coba. Yang mana ya orangnya? Nggak ada. Halo?
Halo, gelap ya. Kayaknya nah ya. Oke, oh yang itu. Daniel Putra Siregar. Daniel. Hadir, Bu. Izin ini, Bu, terkendala device nanti on cam. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, lanjut saja ya. Helga Hamida. Hadir Ibu. Mhm. Kemudian Latifa Rabia. Hadir Bu. Mhm. Kemudian Metri Widya Pangestika. Izin Bu, untuk Maitri katanya masih terkendala device. Oke. Lanjut ya, nggak apa-apa. Muhammad Daniel Herlambang. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Hafiz Aminuddin. Hadir, Bu. Oke, Nazma Kamila. Hadir Bu. Mhm. Raden Ahmad Fauz Al-Fatoni. Hadir, Bu. Oke. Rio Putra Daniesyah. Hadir, Bu. Oke. Salma Nurul Walidaini. Hadir Bu. Salma Nurul. Hadir Ibu. Oke. Syafitri Anggreni. Hadir Bu. Oke. Teddy Rustiandi. Hadir, Bu. Oke. Theo Fadel Fadilah. Hadir, Bu. Hmm. Tresna Hairunisa. Hadir Bu. Oke. Umi Latifatus Sadiah. Hadir Bu. Terakhir Yasrul Arif Al-Qadio. Hadir, Bu. Oke. Oke. Ini udah. Bentar ya, saya simpan dulu absensi. Tapi ini udah 40 ya join ya. Berarti hadir semua ya. Tengoknya. Ada yang belum join nggak? Tadi. Ini jumlahnya 24. Oke. Bentar ya, Liza. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Agnia Darajatun. Saya di sini mengajar perawatan perbaikan gedung 1 ya. Perawatan perbaikan gedung belum? Oh, maaf ya, internetnya ada gangguan. Tadi saya sempat keluar dari Zoom ya. Oke, perkenalkan ya, nama saya Agnia Darajatun Wihandini. Kalian bisa memanggil saya Agnia gitu. Sebetulnya umur saya nggak akan terlalu jauh beda dari kalian sih. Saya kelahiran 94 gitu. Di sini yang paling tua umur berapa ya? Kalau boleh tahu. Kalian angkatan berapa? Kang Alam, Kang Alam. Ya, Alam berapa? Umur berapa? Angkatan berapa? Halo Ibu, selamat malam. Saya Ibu Polban, angkatan 2015, lulus 2018. Mungkin paling tua. Surya emang gitu Bu, nyindir dia.
Nggak apa-apa. Berarti dulu lulusan Polban. Dulu Polban. Ya, Oh, alhamdulillah. alumni mana? Alumni apanya nih Bu? Siapa? Alumni Alumni? apanya? KGA. Oh, Iya. di 3 KGA. Oh. Ya, 3 Angkatannya KGA. Raka Siwi bukan ya? Di bawahnya ya? Kalau Ibu Saya angkatannya, tahu Victor nggak ya? Victor, kalau Trido, ya Victor D4 ya? ya TPPG. Apa? Ya PG. Berarti harusnya sempat ketemu Ibu. Oh iya, Ibu. kamu di kelas saya ya? Nah, Ibu tingkat 4 mungkin. Saya tingkat 1 masuk. Iya, kayaknya seperti itu. Dulu sih sempat aktif sih di Himas. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini sih saya mau belajarnya tidak terlalu tegang ya kita. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja gitu. Oke, dimulai aja ya pelajarannya ya. Ya Ibu, silakan. Hmm. Udah muncul belum ya materinya? Sudah, Bu. Oke. Kita mulai saja ya untuk minggu pertama. Jadi nanti saya itu ada tim teaching berdua ya. Yang ke-share di kalian entire atau PowerPoint saja? Ini PowerPoint. saja Bu. Apa? PowerPoint saja yang PowerPoint. display. Oke. Saya takutnya semuanya ke-share yang saya buka. Oke, kalau kayak gitu ya. Kita lanjut saja. Jadi ini tentang perbaikan dan perkuatan bangunan gedung ya. Selama berarti 14 pertemuan. Jadi di awal mungkin saya ngambil 7 pertemuan awal, kemudian di akhir 7 pertemuan oleh Bu Urwa. Udah kenal ya Bu Urwa? Udah Belum dikontak Bu. juga? Oh belum, ya. Jadi tapi ini kemungkinan kalau saya takutnya saya ada lacar atau apa, mungkin nanti yang handle beliau gitu ya. Karena tim teaching saya bersama Bu Urwa. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini ada yang alumni Polban selain tadi Alam? Hanya Alam saja ya? Biasanya. Oke. Sebetulnya hampir semua Polban Bu. Oh, pantes. Kalau gitu berarti udah nggak asing ya dengan perkuatan bangunan gedung gitu? Di D3 juga belajar nggak? Kalian inspeksi, kalau nggak inspeksi gedung ada? Sepertinya sempat belajar Bu. Iya. Oke, dilanjut saja ya, gitu. Jadi di kuliah saya ini nanti penilaiannya seperti ini ya. Jadi 50% saya beri pada penilaian tugas ya, case method atau problem based. Kemudian kognitif nilai UTS 25% dan UAS 25%. Tuh. Jadi saya sih lebih memberatkan ke tugas. Kalau tugas juga saya bikinnya mungkin lebih ke kelompok atau mau perorangan. Enaknya kalian? Kelompok aja, Bu. Kelompok. Tapi kalau kelompok semua harus kerja ya, jangan ada yang satu kerja, yang satu cuman numpang nama. Saya nggak mau gitu ya. Harus semuanya dapat bagian gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas kalian buat ini kayak di tabel ini kerjaannya apa aja gitu, dibagi-baginya gitu. Jangan ada yang cuman bagian konsumsi atau bagian pendanaan, tidak ada ini gitu. Jadi kayak bab 1 siapa, bab 2 siapa gitu ya. Jadi biar saya tahu siapa yang kerja gitu. Oke, lanjut. Nah, kalian ada HP nggak nih? Udah kerja mah udah pasti ini ya, punya Android. Bisa scan dulu ini, Menti. Saya harus buka ini dulu. Di scan dulu aja.
Itu yang bawa mobil kayaknya nggak bisa ini ya, nggak bisa ikut kuis. Bu langsung kuis sekarang? Enggak. Oh, enggak. Minggu depan Ya, nggak apa-apa ya saya masukin kuis. boleh Bu. Saya masih dalam perjalanan soalnya sekarang. Iya udah. Nanti lihat aja ya, mau di kuis atau mau gimana minggu depan. Tapi pasti saya butuh penilaian gitu. Oh, Butuh baik. data nilai. Entah tugas atau kuis gitu. Ini udah semua di-scan? Saya sudah harus mempelajari perawatan. Sudah, Bu. Sudah? Soalnya saya harus ngedit dulu di sininya. Maaf. Sudah bisa? Bisa, Bu. Tapi kok di saya yang malah jadi error? Kok langsung N ya? Biasanya next. Oke. Di sini dulu ya, awal berarti. Bisa diisi dulu. Baru satu ya? Ini. Nih ada. Eh, udah masuk Menti nggak ya di Zoom-nya? Takutnya nggak ngikutin. Sudah Bu, masuk Ada. ke struktur. Oke. Pertanyaan pertama ya, keunggulan struktur baja. Pertama ada yang ngisi nih, waktu pengerjaannya singkat, mudah dalam perakitannya, lebih mudah dikerjakan, cepat pemasangannya, kuat tarik, ya betul, kuat tarik bisa. Mudah dalam perakitan, ringan, ya betul. Presisi tinggi, ya betul. Titik leleh yang tinggi, ya betul. Waktu pengerjaan cepat, efektif, daya tarik tinggi, efisien, memiliki lifetime panjang. Oke. Tahan lama, simple, daya tarik tinggi, ketahanan terhadap gempa. Iya, betul ya. Terkait dengan dia lebih mungkin elastis dan kedua dia lebih ringan ya. Kekuatan tinggi, tahan gempa, kualitas yang unggul. Udah dalam model yang lebih cepat. Oke. Yang jawab tadi kuat leleh tinggi siapa ya? Di sini yang tadi mengisi kuat leleh tinggi. Mau minta penjelasannya seperti apa? Ayo, tadi siapa yang mengisi? Kalau baja mempunyai kuat leleh tinggi. Bisa dibantu dijelaskan alasannya gimana? Ini kalau misalnya kayak gini nggak bisa ketahuan ya siapa yang ngisi. Saya tunjuk aja kali ya. BTO Fadel Fadilah. Iya. Tadi isi apa ya? Saya isi presisi tinggi, Bu.
Bisa dijelaskan? Maksudnya presisi tinggi itu dia pada saat pelaksanaannya minim kesalahan, Bu. Terus kualitasnya juga lebih konsisten kan karena produksinya standar pabrik gitu. Lalu dimensinya juga akurat. Iya, betul, betul. Ya kurang lebih sama ya. Soalnya beda kan kalau kita misalnya menggunakan beton kan dicor di lokasi apalagi ya. Pasti dimensi atau pasti ada cacat. Sedangkan kalau keluaran dari pabrik pasti dia lebih presisi. Oke. Saya tambah satu lagi ya. Coba Mbak Yuni Jaya. Tadi terima kasih ya untuk penjelasannya. Sekarang Mbak Yuni Jaya. Ya tadi jawab apa ya? Oke, berarti berhubung sama manajemen ya. Ya, kenapa coba? Alasannya bisa dipaparkan? Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya dengan beton precast kurang lebih sama sih ya. Jadi kalau misalnya, jadi kalau untuk dengan beton yang dicor in situ memang lebih cepat karena tidak menunggu waktu setting ya. Setting beton minimal waktu berapa hari ya? Ada yang tahu? Yang proyekan yang udah kerja? Ya, kalau misalnya sudah matang itu bisa di 28 hari ya. 28 hari dianggap sudah mampu menahan beban gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tipe struktur baja ada apa aja? Oke, untuk tipe struktur baja ada IWF, Habim. Kalau IWF sama Habim itu termasuk apa? Profil atau tipe struktur? Profil, Bu. Ya kan? Profil, Bu. IWF, profil Habim, gitu kan? Itu tuh untuk profil ya. Kalau misalnya tipe struktur baja tuh seperti rangka portal bisa. Terus tadi juga ada yang truss ya. Rangka yang kayak gitu. Itu baru tipe strukturnya gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Rafter tuh bagiannya ya. Kalau rafter itu apa coba? Bagian dari komponen struktur baja.
Yang ada atapnya itu yang menyambung ya. Itu rafter bagian. Oke. Saya lanjut. Pengertian dari perbaikan gedung. Ada yang jauh mempelajari perawatan dan perbaikan gedung itu penting karena bangunan cuma dibangun lalu selesai, tapi harus dianggap sebagai. Kok ini pentingnya kenapa harus ada perbaikan gedung mungkin ya? Pengertiannya. Betul, mempelajari umur layan gedung ya. Perbaiki gedung. Perbaikan gedung adalah kegiatan memperbaiki bagian bangunan yang rusak atau bermasalah supaya bisa kembali aman, kuat, dan nyaman digunakan. Betul banget. Oke, saya tunjuk aja ya. Coba bisa jelaskan Metri Widya. Mbak Metri, Ada Bu, gimana Bu? apa pendapat Anda mengenai pengertian dan pengertian dari perbaikan gedung? Ya, kalau dari pendapat saya sendiri ya Bu, buat sejauh ini ngelihat dari perawatan dan perbaikan gedung itu untuk apa ya, mengecek dari berbagai banyak unsur, baik itu dari strukturalnya maupun dari finishingnya itu sendiri dari gedung untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan buat para penggunanya. Ya, betul. Jadi kenyamanan atau kelaikan ya, kelaikan gedung gitu. Jadi kan gedung tuh selain dia harus kokoh, dia harus aman, tapi dia juga harus nyaman digunakan oleh manusia di dalamnya gitu kan. Jadi perbaikan tuh nggak hanya struktur sebetulnya, ada banyak kayak utilitas gitu, arsitektur, komponen gitu ya. Tapi untuk materi pembelajaran kita ini mungkin lebih ke materi struktur ya. Tapi udah bagus kok tadi. Oke. Di mana adanya inspeksi menyeluruh dari berbagai aspek untuk mempertahankan umur gedung itu sendiri. Iya, betul. Biar apa ya? Supaya dia bisa bertahan sesuai dengan umur rencana, maka perlu adanya perawatan dan perbaikan gedung gitu sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Mengapa harus mempelajari? Nah, ini baru perawatan dan perbaikan gedung. Boleh diisi? Sekarang tanggal berapa ya? 9. 9. Coba absen 9. RPLA. Absen 9 siapa ya? Saya sepertinya Bu. Siapa? Kirana Bu. Ya, boleh. Gimana Kira? Jadi kenapa kita harus mempelajari perawatan dan perbaikan gedung itu supaya kita bisa memastikan bahwa gedung yang dibangun itu tetap aman, awet, dan nyaman dipakai. Iya, betul. Selain itu juga mungkin bisa nambahin ya, ketika gedung itu mengalami kerusakan yang parah, maka dia akan mempunyai apa ya, biaya perawatannya akan lebih mahal atau lebih murah dibanding kita cicil perbaikannya gitu. Menurut kalian? Jadi nih ada struktur, nah dia ada retak dikit, oh udah diperbaiki, dibandingkan dia didiamkan saja gitu. Pasti logikanya kalau penyakit itu tidak ditangani, maka akan menjadi dampak yang lebih besar gitu. Nah, hal itu yang bisa membuat dari segi ekonomi perawatan yang lebih apa ya, waktunya lebih rentannya lebih apa ya, berdekatan, maka akan meminimalisir melonjaknya harga untuk perbaikan gitu. Intinya gitu logikanya.
Oke, lanjut ya. And presentation. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke PPT. Oke. Nah, ini tadi ya. Tipe struktur baja. Tipe struktur baja ada sistem portal. Yang tadi ya, udah banyak yang jawab. Coba saya tanya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang bulan berapa? Bulan 2 ya. Coba jelaskan apa itu sistem portal. Yang absen 2 RPLB. Struktur baja, sistem portal. Seperti apa? Coba dijelaskan. Tadi kan sistem rangka tuh ada portal, ada rangka bidang atau truss ya. Terus ada yang 3 dimensi gitu. Ruang. Kalau yang portal seperti apa? Mungkin absen 2 dari saya, Bu. Ya, Pina. Sejauh yang saya tahu untuk sistem portal itu sistem struktur rangka yang terdiri dari balok dan kolom. Jadi contohnya itu yang sering ada di bangunan. Iya, betul. Betul sekali, Pina. Dia seperti kayak gedung gitu ya. Gedung yang punya sambungan tidak terlalu banyak. Kalau truss itu kan bentuknya segitiga. Kalau ini biasanya kotak. Kalau portal. Ya, betul. Cuman terdiri dari kolom dan balok. Kolom, balok, dan sleeve mungkin ya. Gitu. Jadi struktur ini cukup sederhana sehingga secara arsitektural pun biasa-biasa saja sih sebetulnya ya. Kelemahannya itu dimensi kolom dan balok semakin besar bila bentangnya semakin besar. Jadi mungkin karena kalian pernah dengar nggak sih kalau elemen segitiga itu dia lebih kokoh. Nah, sedangkan kalau portal itu bentuknya kotak ya. Jadi karena untuk kalau misalnya gini suka dikasih ada bangunan menggunakan bracing, nah itu tuh fungsinya untuk mengurangi adanya simpangan gitu, simpangan rangka gitu. Sedangkan kalau misalnya sistemnya portal, dia kan bisa aja nama lainnya tapi bukan menggelayot ya, punya deformasi atau apa ya namanya, ya deformasi yang lebih besar gitu. Kekurangannya itu jadi sehingga dimensi dia pasti lebih besar gitu ukurannya. Biasanya juga sistem portal ini mah digunakan juga ya di beton gitu. Kemudian ada rangka bidang, plan truss. Plan truss, ada yang bisa jelaskan plan truss? Atau sistem rangka deh. Seperti apa? Ada yang mau jawab? Atau saya tunjuk? Ini sepertinya mau menjawab nih orang ini nih. Ini mahasiswa ini kayaknya tertarik untuk jawab. Ini coba kita yang mati ya kameranya ya. Coba Mbak Windy Yolandani, gimana pendapatnya ya mengenai rangka? Tipe struktur rangka seperti apa? Mbak Windy on atau sedang tidak di ini ya? Windy Yolandani. Atau kita ganti ya. Coba Mbak Umi Latifatus.
Oh, nggak ini ya? Nggak on ini? Saya coba ke Helga Hamida. Mbak Helga Hamida. Iya, Ibu. Dicoba apa yang Anda tahu tentang rangka bidang atau plan truss? Elemen rangka elemen yang terdiri dari kolom, balok, dan juga sambungan di bajanya, Bu. Biasanya digunakan di struktur seperti apa ya? Kan kalau portal di bangunan gedung mungkin ya. Biasanya digunakan di atap, Bu. Dia bisa di truss di atap atau bisa juga di jembatan ya. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, kita lanjut saja ya. Nih, sepertinya pertemuan balok dan kolom biasanya kalau portal. Sedangkan rangka bidang tuh biasanya dia bisa terhubung dari lebih dari 2 titik ya, atau truss. Misalnya punya join dengan sambungan 3 batang atau 5 batang sekalipun gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tipe struktur rangka ruas, space truss. Bedanya seperti apa ini? Bedanya antara rangka bidang, plan truss, dan rangka ruang, space truss. Oke, bisa dibantu jawabannya? Di mana, Mbak? Kita tanya ke Akila Rival, coba. Mas Akila. Perbedaan antara rangka ruang dan rangka. Kalau rangka bidang biasanya lebih simpel gitu Bu, strukturnya atau bentuk-bentuknya. Kalau dari rangka ruang lebih kompleks. Betul. Namanya juga ruang ya. Berarti bentuknya tiga dimensi. Jadi mungkin hampir sama rangka bidang, tapi digunakannya pada struktur bentang panjang biasanya. Gitu. Jadi dia tuh ngebuat rangkanya nggak cuma ke samping, tapi ke belakang juga bentuknya rangka gitu. Kalau tadi kan sebetulnya dia cuma bagian menyamping saja ya. Biasanya sih digunakannya di jembatan gitu. Jadi kalau ini untuk beban yang sekiranya luas permukaannya gitu. Bisa di stadion gitu. Oke, kemudian tipe struktur gantung atau suspension. Kalau ini untuk biasanya di jembatan kabel ya. Digunakan untuk konstruksi jembatan, atap juga ada, atau untuk penggantung untuk lantai bangunan tinggi. Struktur ini menghasilkan bentuk-bentuk yang menarik, unik, modern, dan memberi kesan ringan gitu. Jadi biasanya baja di jembatan prategang atau suspension ya lebih tepatnya. Strukturnya itu lebih fleksibel ya karena menggunakan kabel tension. Oke, kurang lebih. Nah, ini rangka ruang. Berarti dia tidak hanya ke arah kiri, kanan, atau atas ya. Dia tuh bisa juga punya arah sudut gitu bentukannya. Suspension ini yang ada talinya ya. Oke, kita lanjut. Nih, ada kelemahan baja sebagai material struktur. Pertama, biaya pemeliharaannya. Umumnya material baja sangat rentan terhadap korosi jika dibiarkan terjadi kontak dengan udara dan air sehingga perlu dicat secara periodik gitu. Kemudian kekurangannya juga biaya perlindungan terhadap kebakaran.
Meskipun baja tidak mudah terbakar, tapi kekuatannya menurun drastis jika terjadi kebakaran. Selain itu, baja juga merupakan konduktor panas yang baik sehingga dapat memicu kebakaran pada komponen lainnya. Jadi untuk melindungi baja itu harusnya ada pelindungan lagi ya. Jadi mungkin kayak semacam coating juga bisa digunakan gitu. Kemudian kelemahan baja juga ada rentan terhadap buckling atau tekuk. Semakin langsing suatu elemen tekan, semakin besar pula bahaya terhadap tekuk. Karena dia kan profilnya ramping-ramping ya, beda. Kalau beton kan bentukannya kotak padat gitu ya. Kalau baja itu dia bikinnya kayak profil L gitu, siku, profilnya kayak IWF, H-beam gitu. Yang punya mungkin ketebalan nggak terlalu tebal juga, mungkin kayak 12 mili, sekian mili gitu ya. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa baja mempunyai kekuatan yang tinggi per satuan berat dan jika digunakan sebagai kolom seringkali tidak ekonomis karena banyak material yang perlu digunakan untuk memperkuat kolom terhadap tekuk. Coba saya tanya, menurut kalian kolom itu bagusnya tahannya terhadap apa? Tekuk atau tekan? Tarik atau tekan? Kolom lebih ke tekan, Bu. Tekan ya. Jadi sebetulnya ada kekurangannya juga. Sebetulnya kan baja tuh tadi ada yang jawab ya, bagus terhadap tarik ya. Iya, Ya, betul. sedangkan Cuman tarik itu bahasanya daya tarik saya, Bu. ya, nah ya alam betul. Bagus ya tadi jawabannya. Dia bagus untuk tariknya. Sehingga kalau tarik itu elemen yang paling cocok apa menurut kalian? Balok, Bu. Ya balok. Betul balok. Balok itu cocok untuk tarik ya. Tarik. Dan kalau kolom cocoknya bagusnya untuk tekan gitu. Jadi mungkin kelemahannya terhadap kolom ya, dia bisa buckling gitu, jadi tekuk. Oke, dilanjut fatigue kekurangannya juga ya. Kekuatan baja akan menurun jika mendapat beban siklis. Dalam perencangan perlu dilakukan pengurangan kekuatan jika pada elemen struktur akan terjadi beban siklis gitu. Jadi baja tuh gimana ya, bebannya itu dikira ada beban yang kayak berulang-ulang kayak gitu, dia kurang cocok ya. Dia tuh sekali tarik tapi tidak sekali berubah dia tuh tidak bisa kembali lagi gitu sifatnya gitu. Walaupun dia elastis ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya dia sudah mengalami beban siklis, maka kan merusak dari strukturnya itu sendiri. Kemudian kerutuhan getas pada kondisi tertentu baja akan kehilangan daktalitas. Nah ini termasuk juga ya. Dan keruntuhan getas dapat terjadi pada tempat dan konsentrasi tegangan tinggi. Jenis beban fatik dan temperatur yang sangat rendah akan memperbesar kemungkinan keruntuhan getas. Ini yang terjadi pada kapal Titanic ya. Oke. Kemudian kelebihan baja tadi ya, kekuatan tinggi, ringan namun kuat, fleksibilitas desain. Fleksibilitas desain tuh hampir mirip sama kayak tadi presisi dan kemudian dia mudah las ya. Beda sama beton, susah untuk disambung. Kalau baja itu dia bisa disambung dengan baut gitu sistemnya, dikasih plat, kasih baut, bisa disambung gitu. Jadi fleksibel desainnya sangat tinggi. Waktu konstruksi yang lebih cepat, tadi banyak yang jawab seperti itu ya, betul. Daya tahan terhadap kondisi lingkungan, ya lumayan. Dia terhadap api dia lumayan bagus ya dibandingkan kayu gitu. Kayu kan dia mudah terbakar, sedangkan kalau dari baja sendiri dia punya tahan api yang lebih jauh lebih tinggi gitu. Pemeliharaan yang mudah ya karena dia tidak mudah terkena rayap ya seperti kayu ya, ya kan. Kemudian sifat daur ulang atau recycling ya, baja tuh ketika bisa didaur ulang ya, dipanaskan bisa dijadikan ini lagi baja dibentuk kembali gitu. Oke. Mengapa perlu adanya perawatan dan perbaikan gedung? Oke. Nih ada nih grafik, ada yang bisa jelaskan nggak? Grafik ini maksudnya apa?
Ini ada waktu nih, performance. Ada yang bisa menjelaskan dari grafik ini? Coba Mas Surya Maulana Tanjung terlihat seperti memahami. Ayo, bisa dijelaskan? Gak apa-apa, belajar bareng-bareng aja. Kita diskusi ya di sini, bukan menghakimi. Tapi di sini kita saling diskusi. Jadi ini menurut saya Bu ya, Iya, pendapat kalian seperti apa? di X-nya itu ada time, di Y-nya ada performance. Mm-mm. Dimana jika semakin lama itu performance dari bangunannya semakin menurun gitu Bu. Mm-mm. Kemudian, oke, tapi udah bagus. Ya, kasih plus buat teman kalian ya. Setidaknya sudah mencoba. Ya kurang lebih betul ya dikatakan sama Mas. Oke, jadi Mas Surya tadi ya. Jadi berdasarkan waktu pasti performance akan turun. Nah, tapi bedanya yang abu-abu ini apa? Design life of infrastruktur, berarti perencanaannya. Perencanaan dia, waktunya misalnya nih 5 tahun. Nah, kalau makin ke sini kan makin berkurang ya. Karena ada reduksi atau penurunan kinerja karena kerusakan, maka performance-nya waktu yang dibutuhkan struktur itu atau apa ya? Waktu kerusakan si struktur itu malah jadi lebih cepat gitu. Performance-nya menurun gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi service life of infrastrukturnya berkurang gitu. Dia tidak bisa digunakan gitu. Karena tidak dilakukan perawatan gitu intinya. Karena ada penurunan kinerja akibat kerusakan. Oke, kurang lebih begitu ya, Mas Surya. Terima kasih. Sekarang gambar yang kedua, ini. Kita tanya ya. Coba yang lainnya, Mbak Afina. Afina Faza. Ada ini, Mbak Afina Faza. Bisa bantu saya menjelaskan dari grafik ini apa maksudnya? Baik, sebentar Ibu, baru memahami. Boleh. Mungkin dari yang diagram sebelumnya itu hampir sama ya Bu, tentang performa dari bangunan tersebut. Cuman di sini ada batas kinerja kritisnya mungkin Bu, dari yang lain ini. Batas kinerja. Iya. Oh iya. Ya udah cukup sih Mbak. Ya sama sih dengan grafik pertama dan grafik 2 mempunyai batas kinerja ya sama-sama ya. Tapi di sini ada ada garis hijau Mbak. Garis hijau ini apa? Coba. Garis hijau ini adalah jadi kayak kondisi jika diberikan treatment perawatan Bu. Nah iya betul sekali. Mbak Vina ditolong sama Mas Alam itu. Baik, terima kasih. Iya betul. Jadi karena adanya maintenance ya, jadi performance-nya struktur itu kembali lagi gitu. Jadi sesuai dengan rencana atau bahkan lebih gitu ya. Infrastruktur akan mengalami penurunan kinerja, namun dengan perawatan rutin dan rehabilitas yang tepat, penurunan kinerja ini bisa dikendalikan dan umur infrastruktur dapat diperpanjang. Jika pemeliharaan tidak dilakukan, maka penurunan kinerja akan mempercepat infrastruktur akan lebih cepat mencapai batas kinerja kritis ya, yang akhirnya memerlukan penggantian atau perbaikan besar. Pemeliharaan dan perbaikan tepat waktu sangat penting untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik hingga melewati masa desain yang dirancang. Terima kasih ya Mas Alam ya. Udah sampai ya Mas Alam ya? Baru sampai Bu.
Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Role of retrofitting and repair. Tujuan utama dari pekerjaan retrofit atau repair, perbaikan ya, adalah untuk memperpanjang masa pakai, meningkatkan kinerja struktur, atau meningkatkan kapasitas menahan beban, gitu ya. Meningkatkan kinerja struktur dan meningkatkan kapasitas menahan beban. Oke. Kita lanjut ya. Role of retrofitting and repair yang dibutuhkan to improve structural integrity and performance. Coba ada yang bisa jelaskan itu seperti apa? Menambah daya tahan. Bisa, iya suaranya lebih keras ya. Ini gini ya, semua yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya beri nilai plus. Tapi sebutkan nomor absen sama kelas RPL A atau B gitu ya. Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, boleh. Tadi ya Mas Alam kelas apa ya? Saya absen 1 kelas A, Alam Maulana, Bu. Bukan Surya Maulana, beda. Tenang. Ya, oke. Absen 1 ya, dapat main 1. Oke, dilanjut. Tadi ada yang bisa dijelaskan to improve structural integrity and performance. Mungkin buat ini Bu, buat memperbaiki performa strukturnya dan ke kompositnya lah, integrity gitu. Ah iya benar sih. Ya betul. Intinya biar dia performance dari sisi struktur itu terjaga ya. Tadi namanya siapa ya? Iqbal Bu, Enggak, absen. Absen ya. Absen 1, Bu. 1. RPLB. Iya. RPLA Bu. Tadi Maulana RPLA. Muhammad Iqbal RPLB. Muhammad Iqbal RPLA, Bu, kelas A. Oh, kalau Alam? Alam kelas A juga. Oke, absennya bukan 1 dong ya? Oh, kan jadi kebalap. Absen 10. 10, iya. Suaranya imut-imut soalnya. Oke, dilanjut. Kemudian kalau to upgrade functionality. Untuk nambah kapasitas lantai Bu biasanya, sama nambah alih fungsi. Iya benar, betul sekali Mas Rian. Iya. Jadi kalau misalnya ini mau ganti nih gedung, tadinya mau dari maksudnya awalnya dari perumahan nih, terus sekarang mau dijadikan ruko, kan fungsinya berbeda ya. Nah itu bisa to upgrade functionality. Absen berapa ya Mas Rian ya? A, B-nya sebutin RPLA Bu, absen 15, Rian. Oke. Sip, mantap, betul. Oke, dilanjut. Kalau ada yang misalnya tadi udah jawab, nggak apa-apa, mau jawab lagi gitu ya. Berarti kan saya kalkulasikan gitu, jumlah yang tadi terjawab ya. Gitu. Nanti kalau misalnya amit-amitnya UAS atau UTS kalian kecil, bisa lumayan lah nambah-nambah gitu poin-poin dari sini ya. Oke, kemudian to upgrade infrastruktur with latest codal provision. Izin jawab, Bu. Buat update, meningkatkan infrastrukturnya dengan cara update sesuai dengan SNI, ketentuan SNI yang terbaru. Iya, betul. Betul. Itu tadi siapa ya? Windy, Bu. Absen 20 RPLA. Oke, iya betul. Ya berhubungan juga dengan peraturan yang terbaru ya, provisions gitu. Kalian ternyata aktif ya kalau kayak gini. Dikasih poin. Oke. Selanjutnya juga saya masih bakal ini nerapin ya sistem seperti ini supaya kelasnya hidup. Oke. Lanjut.
Ada to restore the heritage value of structure. Ya ini Bu, misalkan bangunan tuanya masih tetap untuk tahun-tahun ke depan. Ya benar, bangunan-bangunan lama ya, heritage atau bangunan cagar budaya ya, to restore. Oke, tadi berarti absen 10 ya, kamu udah dapat 2. Oke. Kemudian to improve durability and extend the service life of structure. Untuk meningkatkan durabilitasnya Bu dan juga memperpanjang masa pakai bangunannya Bu. Iya, betul. Yang dimaksud durability-nya seperti apa? Mas Teo? Kekuatannya Bu. Durabilitas ya maksudnya. Itu Mas Teo nomor berapa? Saya kurang tahu Bu absen saya, tapi NIM saya belakangnya 039. Kayaknya nggak dapat nilai Bu. Nggak ingat absen ya. Ya Teo keun ya. Coba nanti Mas Teo itu ya lihat di absen ada nggak sih? 18 Bu. 18. Oh 18, makasih Daniel Putra. Oke, 18 atau sih berapa nih? Iya Bu, 18. 18, oke. Tapi itu mah tidak dihitung ya, Daniel Putra. Tidak ada poinnya Nggak itu. apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. To improve aesthetic of existing structure. Itu kayak nambah tampilan gitu nggak sih? Ada suara siapa Memperbaiki ya? ini Bu, arsitekturalnya gitu tanpa atau visualnya gitu, Ya, tanpa betul. harus Aesthetic. membangun ulang. To improve keindahan existing strukturnya ya, gitu. Oke, itu nomor berapa? Akila Rival? Nama saya 5 juga Bu. nggak tahu Bu. Nomor 5 Bu. Kenapa kalian bisa nggak hafal ini? Kelas B. Kuliah teh gimana sih? Hah? Nomor berapa? Kelas nomor berapa? 5 Daniel. Bu. Nomor 5. Oh, nomor Oke. 5. Terima kasih Daniel. Sama-sama Pak Kil. Kalian ya, kok bisa nggak punya ini? Oke, kita lanjut ya. Compare to construction of new infrastructure or demolition after complete destruction. Benefitnya, saving a financial resource ya. Tadi udah dijelasin kan ya. Jadi dia lebih ekonomis ya. Saving a natural resource, jadi lingkungan. Karena kan kalau kita kayak misalnya rusak terus kita demolis kayak gitu kan, itu juga merusak natural ya lingkungan gitu. Saving equipment and manpower resource, butuh energi juga dan peralatan kan, kalau misalnya kayak ngebulldoze demolition suatu building kan ya, beda sama saat kita restoration aja atau kita pertahankan aja nih gedung yang lama dibanding demolis gitu kan. Kalau demolis juga kan saving a consumer cost juga. Kemudian environmental benefit compare to demolition, jadi lingkungan ya, lingkungannya. Oke. Ini challenges to steel infrastruktur, salah satunya bisa design deficiency. Reason under size member inadequate connection and inflation bracing. Ada yang bisa jelasin? Challenging of steel structure, tantangan dari struktur baja ya. Izin menjawab Bu. Ya karena saya capek ya kalau saya yang terus menjelaskan, ingin tahu gimana pola pikir kalian. Ya siapa tadi? Mbak siapa? Nazma Bu. B atau A ya? Dari kelas B. Ya, absen? Saya nggak tahu juga Bu sama bentar. 12 kalau nggak salah nggak tahu 11 ya. Kalau saya Saya masuk KM-nya tahu. pokoknya 12 Bu, bener. 12. Oke. Gimana Mbak Nazma? Oke, jadi di sini tuh ngejelasin tantangan atau penyebab kerusakan di struktur baja ya. Betul. Yang pertama tuh kan ada kekurangan dalam desain ya. Ada kekurangan dalam desain. Ini tuh terjadi. Putus-putus ya Mbak ya? Jadi karena ukuran membernya. Izin Bu, sudah jelas nggak? Ya,
Boleh diulang ya Mbak Nasma? Terdengar ya, Bu? Ya terdengar, biar teman-temannya Oke. bisa dengar nih. Gimana? Iya, Bu. Jadi yang pertama itu kan ada kekurangan dalam desain ya. Nah, ini tuh bisa jadi terjadi karena ukuran elemennya terlalu kecil. Betul. Terus sambungannya nggak kuat. Connectionnya. Terus akibatnya tuh strukturnya jadi nggak stabil. Kapasitas bebannya juga kurang. Terus distribusi bebannya juga nggak merata. Terus yang kedua, udah Bu. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Poin. Oke. Kalau dirasa bisa, Kalau yang nggak apa-apa. kedua, Pasti nambah poin ya berarti. Udah 1 ya tadi. Oke. kalau yang kedua tuh Degradation. ini penurunan kualitas material ya Bu. Iya. Karena bisa korosi, penyebabnya tuh ada korosi, juga apa ya ini? Fatigue. Apa ya? Sifat Apa ini? Mungkin lebih ke apa? Ini bukan kata baru Bu. Korosi. Fatigue tuh bisa diartikan sebagai kelelahan. Iya betul, kayak kelelahan. Kan baja kalau misalnya dikasih beban juga dia bisa aja dia lelah gitu. Apalagi yang bebannya dia berulang-ulang gitu. Siklik. Oke. Gitu. Alasannya karena ya kalau lelah berarti karena kelamaan kali ya, berulang Bu. Ya. Terus dan kekuatannya jadi berkurang. Ya, overtime. Karena berhubungan sama waktu kan dia ya. Semakin lama gitu. Oke, bagus Mbak Nasma. Mau dilanjut? Ini baru 2 sih poinnya. Ini paling banyak kan Nasma nih jadinya. Kalau satu lagi deh Bu, boleh. Oke. Satu lagi mungkin yang ketiga ada pengaruh lingkungan ya Bu. Ya betul. Environment. Pengaruh lingkungannya karena perubahan suhu, kelembapan, ada sinar UV juga, polusi, terus ada bahan kimia. Ya, jadi betul. dampaknya tuh bisa berupa erosi, kerusakan mekanis, juga benturan kali itu. Ya. Udah aja Bu. Oke, terima kasih Mbak Nasma. Ini kayaknya paling banyak Mbak Nasma nih. Ya, sama-sama. Ada yang mau ini menyaingi? Saya mau menambahkan Bu. Mbak Salma. Iya. Sebut ya kelasnya langsung A atau B gitu. Kelas B absen sebentar dulu. Absen 15. Oke, 15. Oke, boleh. Gimana? Untuk yang construction error ini tuh ada kesalahan dalam konstruksinya gitu. Misalkan seperti pengelasan, si teknik pengelasannya itu yang salah, atau ada baut yang tidak dikencangkan atau kurang dikencangkan dengan baik. Kemudian ada pemasangan sambungan yang keliru sehingga menyebabkan dampak seperti sambungannya lemah, kemudian konsentrasi tegangannya atau strukturnya itu jadi tidak teratur gitu. Ya, betul sekali. Mbak Salma, mau lanjut? Boleh Bu, Tadi satu lagi. construction error ya. Biasanya ini sih lebih ke teknikal, orang yang pemasangan saat konstruksi sih ya. Oke, dilanjut operational condition. Untuk operational condition itu misalkan adanya peningkatan lalu lintas, kemudian adanya penggunaan alat berat atau perubahan fungsi bangunan sehingga menyebabkan dampak yaitu bebannya bertambah, kemudian terjadi fatigue yang tadi ada kelelahan dari strukturnya, kemudian untuk localized damage, kerusakan lokal. Ya, betul, kerusakan lokal. Ya, betul sekali Mbak Salma. Ini berhubungan juga sama yang over ini ya, beban yang berlebihan gitu. Overload gitu. Jadi di desainnya tidak segitu bebannya, tapi yang bekerja seperti itu, ya kan. Jadi membuat terjadinya fatigue akhirnya tuh. Oke, kita lanjut. Nanti kelas tolong ini ya, ingatkan ya, saya sampai jam berapa? Takut ya? Kasihan ya kalian misi. Berapa? Sampai 21.40 Bu. Oh, masih lama berarti ya, 21 Mbak. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut ya. Oke, yang ini. Tinggal dikit nih. Ada yang mau lagi nggak menjelaskan? Challenge to steel infrastruktur. Corrosion nih. Ya udah saya ini ya, corrosion most significant cause distress in steel structure. Jadi terjadinya distress pada struktur baja ya, particularly in environment with high. Jadi biasanya terjadi pada environment, jadi lingkungan yang lembab gitu, atau exposure to terekspos untuk korosif ya, substances can occur due to atmospheric condition, chemical exposure water. Jadi bisa juga karena kondisi atmosfer, chemical, water infiltration or inadequate protection, tidak protection, inadequate protection measure ya, ukuran proteksi yang tidak terukur. Terus ada juga fatigue. Occur when repeat cycling loading. Jadi tadi yang dijelaskan ya, cycling loading itu jadi kayak beban yang apa? Berulang. Jadi bisa menyebabkan fatigue. Nah, tadi siapa yang tidak mengerti arti fatigue ya? Yang baru mendengar kalimat fatigue. Nah, fatigue itu ini kelelahan ya lebih tadi. Yang dijelaskan Alam ya. Coba Mas Alam mau jelaskin yang fatigue ini? Fatigue itu kalau misal dalam konteksnya human atau condition of healthy itu biasanya terjadi akibat bekerja yang melebihi dari batas waktu maupun beban yang dikerjakan. Itu dalam konteks manusia. Bisa juga diasumsikan atau diideologikan ke dalam atau terhadap material bangunan. Intinya untuk definisinya sama saja, yaitu menerima atau mengerjakan beban yang di luar daripada batas kapasitasnya dengan waktu yang kontinu atau terus-menerus atau berlebih. Jadi istilahnya fatigue adalah penerimaan atau pelaksanaan beban pekerjaan yang berlebih dari segi komposisi, kapasitas, dan waktu. Itu saja mungkin. Ya, betul. Fatigue juga bisa ini ya disebabkan oleh beban yang terus-menerus dan juga vibration, getaran. Kayak gempa juga sebetulnya bisa gitu ya. Atau mesin kendaraan, mesin kayak pompa gitu, itu juga bisa. Yang besar gitu ya maksudnya, yang getarannya besar gitu. Kalau overloading, nanti kan Melebihi beban lebih, Bu. ya melebihi beban kapasitas ya. Jadi Mas Tewo nomor berapa ya? Saya nomor 18, Bu. Mau jelasin? Kelas B. Oh, boleh, Bu. Boleh. Kalau overloading tadi itu beban berlebih yang melebihi dari desain kapasitas desainnya, Bu. Terus hal ini menimbulkan tegangan yang berlebih dan juga deformasi yang berlebih pada elemen baja yang potensinya tuh jadi adanya lendutan, tekuk, atau juga terjadinya keruntuhan. Terus hal ini menyebabkan bisa disebabkan oleh perubahan fungsi bangunan, Bu, atau kesalahan pengaturan beban, atau kejadian tidak terduga gitu, seperti beban kejut, gempa, dan tabrakan kendaraan. Ya, Cukup, betul. Bu. Ya, bagus Mas Theo. Jadi overloading itu beban yang melebihi dari perencanaan ya intinya. Jadi bisa disebabkan oleh hal yang tidak direncanakan sebelumnya gitu. Nah, sebetulnya overloading itu bisa diantisipasi dengan cara kita adanya faktor pengalih atau safety gitu sebetulnya. Tapi kecuali kalau kayak vehicle kecelakaan atau itu ya itu mah di luar dugaan sekali ya kalau itu. Ini mah kalau gempa, sebetulnya kalau gempa seharusnya sih bisa diprediksi gitu. Nanti juga kita kalau saya sempat gitu ya, kalau saya buat kayak permodelan mau nggak kalian bikin kayak struktur, misalnya
strukturnya itu dia nggak kuat atau apa. Nanti kalian buat perkuatannya gitu. Atau kalian lebih senang nyari kasus sendiri, permodelan. Model. Gimana? Bikin permodelan. Modelan Bu. Bikin permodelan aja. Oke, boleh. Jadi dibuatnya kayak kapasitasnya tidak cukup misalnya kayak gitu. Atau terlalu menyimpang tepat. Nanti kalian yang bikin solusinya nanti. Gitu ya. Oke. Itu berarti jatuhnya ke tugas besar ya. Kalau yang itu. Permodelan. Kalau mau. Oke. Jadinya nilainya masuk ke studi kasus. Itu gede nanti saya kasih. Oke, dilanjut. Nah ini. Welding defects. Ada yang mau menjelaskan nggak? Mungkin dari kesalahan ininya Bu, dari kesalahan pengelasannya. Pengelasan, ya betul. Jadi siap dulu ya. Yang on. Tadi siapa yang mau menjelaskan? Mas. Barusan Iqbal Bu. Oh Iqbal. Iqbal absen berapa ya Mas Iqbal? Absen 10 Bu, RPLA. Oh Mas, ya oke. Mas. Di mana Mas Iqbal? Ya jadi kecacatan seperti kekurangnya fusion atau penetrasi yang kurang sempurna, porosity atau retakan yang ini apa sih namanya, yang menyebabkan kesatuan si pengelasannya jadi retak. Berikutnya ada improper welding prosedurnya, jadi pengelasan harusnya prosedur pengelasan yang kurang baik, inadequate welder qualification atau kemampuan tukang las yang kurang, atau lack of quality control during fabrication can contribute to welding related failures, atau kurangnya quality control pada saat fabrikasi berkontribusi terhadap kegagalan dari pengelasan itu Bu. Iya betul. Pengelasan itu kan berhubungan juga nanti sama sambungan ya. Jadi ketika rangka batangnya sudah kuat tapi sambungannya malah jadi perlemahan, nah itu yang menyebabkan adanya failure gitu. Failure. Oke, makasih Mas Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Kemudian design flows. Ada yang bisa? Cacat desain bukan Bu. Nah, siapa? Cacat desain. Iya. Boleh deh Bu nyoba. Fitri. Nomor berapa? Absen 9 kelas B. Absen 9 baru ya ini. Tadi. Ini mah karena ini ya, beda yang dituju sama yang menjawab karena keinginan sendiri. Keinginan sendiri nanti dikasih poinnya. Oke. Ya, gimana Mbak Maitri? Di mana untuk cacat desain ini kesalahannya di awal tahap perencanaan konseptual dan detail yang melekat pada desain dari awal. Contoh cacatnya itu bisa terjadi dalam struktur yang terlalu fleksibel, di mana menyebabkan getaran yang berlebihan atau defleksi yang mengganggu. Juga bisa aja kalau misalnya di lapangan detail sambungannya yang buruk, jadi menyebabkannya ada perubahan penampang yang tajam dan menyebabkan konsentrasi tegangan yang tinggi. Kemudian nanti diakibatkannya dengan lendutan yang melebihi batas servis, misalnya jadi lantainya yang bergoyang atau yang lainnya. Juga ada tegangan lokal yang sangat tinggi, bisa memicunya retak. Juga ada resiko tekuk atau kegagalan dari keseluruhan struktur. Oke. Ini penjelasannya cukup ini ya, bagus ya Mbak. Oke. Dan ada yang mau nambahin tentang environmental factor lingkungan? Itu tuh kayak faktor lingkungan gitu ya Bu? Iya, lingkungan. Faktor lingkungan. Karena mungkin karena paparan suhunya ekstrim sama kelembapan, radiasi UV, polusi atau bahkan kimia agresif ya. Terus efeknya juga korosi permukaan, terus degradasi cat, kerapuhan material atau penurunan kualitas baja seiring
waktu berjalan. Ya, betul. Jadi karena faktor ini juga ya, lingkungan, kelembapan gitu, mempengaruhi juga. Bisa menyebabkan korosi, kemudian penurunan ini ya, cat. Jadi pasti kan kalau baja dicat, apa namanya, ada yang tahu zinc chromate atau anti karat ya? Nah, 19, Bu. ya bisa sunblast atau zinc chromate juga bisa gitu ya. Nah, itu tuh jadi berkurang gitu karena kondisi lingkungan kayak terlalu panas, kemudian lembab gitu ya. Terus ada lagi poor maintenance. Tadi udah absen berapa ya tadi, Mbak? Kelas B absen 4 Bu, kayaknya. Benar nih. Nanti kalau buat orang lain bukan salah saya ya. Absen 4 ya, Mbak Alifa. Oke, nanti coba. Lanjut yang poor maintenance. Itu ukurannya maintenance ya Bu, Buruknya ini perawatan ya. Mas Surya ya. Gimana? Bisa dikarenakan maintenance yang kurang, diabaikan pun. Mas Surya, maaf bisa dibesarkan. Soalnya kasihan teman-teman biar bisa menyimak ya. Apa terdengar? Ya, terdengar. Cukup. Itu dikarenakan maintenance yang kurangnya lalu diabaikan dan juga maintenance yang ditangguhkan. Itu apa ya? Lack of inspeksi yang rutin, perlindungan dari korosi, pembersihan, ataupun repair, memperbaiki yang dapat mengkalkulasi dari akibatnya. Kerusakan. Lalu deterioration apaan ya? Deteriorasi ultimately sama kesalahan struktur, Bu. Iya. Ya kurang lebih poor maintenance itu Pak berarti perbaikan yang buruk ya. Bisa kurangnya inspeksi rutin ya. Terus proteksi korosi, kurangnya juga pembersihan dapat memperburuk dari memperburuk kerusakan gitu. Jadi kan kalau misalnya di cleaning kan bahan-bahan kimia juga yang melekat bisa berkurang kan ya, kayak gitu. Yang bisa mempengaruhi gitu. Terus kayak dikasih setiap misal kayak berapa tahun sekali dikasih lagi nih anti korosi protection bisa dalam cat atau zinc chromate gitu. Juga mempengaruhi sih. Kalau terekspos gitu ya. Jadi Bu, biasanya kalau kegagalan manufacturing atau produksi dari pabrik, misal itu masukkah ke desain flow atau apa ya? iya berarti. Tapi jarang sih ya desain flow Jarang jika dari memang yang kita gunakan GG sama Krakatau mungkin ya. Tapi kan terkadang beberapa kontraktor Cina tuh ada yang ingin menggunakan baja import yang memang secara SNI tidak proper. Jadi kadang ada yang memang ukuran tidak sesuai dengan aktual. Mungkin itu salah satu ke desain flow kah? ya bisa salah satunya. Sebetulnya kan kalau misal sebelum kita menggunakan, misalnya ini awalnya kita sesuai nih SNI kayak gini. Nah itu kan berarti dia sebetulnya tidak mengikuti standar yang berlaku kan gitu. Selain desain flow berarti tidak sesuai dengan standar gitu. Sebetulnya kalau kita mau pakai kan harus awalnya dasarnya SNI atau apa Krakatau Steel berarti harusnya pakai itu gitu. Kan kalau misalnya di Cina juga nilai FILM kalau nggak salah beda kan ya? Beda, Bu. Sama yang SNI ya. Soalnya saya dulu pernah proyekan gitu dia punya nilai FI lebih tinggi biasanya ya. Tapi dimensinya dia lebih Kecil akurasinya. Akurasinya gitu. Setahu saya ya. Jadi kalau misalnya dia mau diterapin di Indonesia ya berarti harus hitung ulang gitu intinya.
supaya tidak terjadi descent flow gitu. Berarti itu ininya. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sejauh ini? Oke, selanjut ya. Coba lihat dari kasus ini ada 4 nih. Saya punya 4 kasus. Satu orang satu ya. Ada yang bisa jelasin nggak kasus pertama? Ini kira-kira kenapa? Yang pertama buckling itu bukan. Bu. Ya, siapa yang mau jawab ini satu-satu ya? Boleh deh, Kang Iqbal aja dulu. Jadi yang pertama mungkin itu buckling nggak Bu? Ini. Iya, buckling. Awalnya bisa buckling karena apa? Karena itu mungkin kalau saya lihat sekilas itu kayak profilnya terlalu ramping, udah gitu kan dia ada beban dari penutupnya Bu, jadi ya lama-lama empuk juga gitu, makanya jadi runtuh. Iya, bisa kayak gitu. Betul ya. Nah, biasanya misalnya buckling itu awalnya karena apa dia? Berlebihan sesuatu nggak? Atau desainnya yang tidak sesuai? Ya, dari desain sesuai dan bebannya juga Bu. Iya, berarti mungkin kasus satu mungkin lebih ke overload nggak ya? Itu yang overload Bu. Yang ya akibat fatigue tadi itu. Jadi kayak beban berlebihan, dia jadi buckling, jadi rusak gitu. Jadi ini mas karena pembebanan yang tidak sesuai kasus satu itu biasanya. Bisa misalnya pengaruhnya di awalnya di atasnya nggak akan dikasih apa ya yang bisa memberatkan. Mungkin kayak panel surya atau penutup atapnya berbeda gitu, berubah ya bisa juga sih ngaruh gitu. Oke, terima kasih ya Muhammad Iqbal. Oke, nah sekarang yang kasus 2. Muhammad Iqbal tuh nomor 10 kan? Ya betul Bu. Yang kasus 2. Izin, Bu. Mbak Windy mau jawab? Atau siapa? Izin, Bu. Ya, Alvina, boleh. Untuk kasus yang kedua mungkin adanya kegagalan sambungan baut. Iya. Ini bisa disebabkan salah satunya karena beban juga mungkin atau pemasangan yang tidak sesuai spesifikasinya. Iya, betul. Betul, kasus 2. Kegagalan pada sambungan. Tadi Afina nomor 2, Bu, kelas B. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, gantian ya. Kasus 3. Sebutin dulu kelasnya ya. Kelas apa ya? Kelas B. Rio. Umi siapa? Rio kelas B Bu. Kelas B Rio. Oke. Nanti yang kasus 4 yang tadi ya, siapa Umi ya? Seperti tadi udah on. So kasus 3 kenapa ini? Itu karena korosi Bu. Iya betul, korosi. Juga tadi bukan karena lembab. Bisa. Kemudian terus karena asap dari industri juga bisa Bu. Bisa, bahan kimia ya berarti itu ternyata. Chemical. Nomor berapa ya Mas Rio ya? Halo Mas Rio. Iya Bu. Nomor berapa ya Mas Rio? 14 Bu. 14. 14 Bu. Nomor baru 1 ini. 14. Oke, bagus, benar tentang corrosion ya. Itu bisa disebabkan juga oleh kelembaban terpapar hujan misalnya ya, hujan asam. Mungkin juga bisa dari bahan chemical gitu, entah dari lingkungan pabrik biasanya bisa. Oke, dilanjut. Tadi Mbak Umi ya mau jawab kasus 4. Iya Bu, itu sepertinya kebakar ya Bu? Iya betul, kebakar. Melunak atau bisa melendut ya Bu? Bisa. Jadi kan kalau kena panas dia akan berubah dimensinya gitu ya. Izin bertanya Bu, berarti kalau kena panas itu jadi lebih kuat beton atau baja ya Bu? Jadi kalau waktu bertahannya tuh dia lebih beton ya.
Maksudnya kalau beton itu jatuhnya kayak Beton. spoiling ya? Spoiling. Heeh. Kalau misalnya beton kebakar kan bisa retak gitu ya Bu, berarti itu bisa ngerusak si tulangannya juga berarti. Iya. Nah dari kebakar itu yang lebih kuat tuh bisa bajanya atau betonnya yang lebih kuat Bu? Sebetulnya kalau misalnya untuk bertahan dia terhadap api itu dia lebih ke beton sih, ya. Iya. Tapi untuk setelah Tapi kebakaran tapi setelah gini, kekuatan dia setelah dia bakar dia tuh menurun drastis itu ya. Nangkep kan kalian? Jadi kuat tekannya lah biasanya berkurang berapa persen. Kalau di penelitian tuh bisa aja dia menurun nilai si beton konkret itu misalnya 20% gitu ya. Nah, sedangkan kalau baja dia panas, dia kan beton menurun. Tapi ketika dia cooling down, dia dingin lagi. Nah, itu tuh bisa balik lagi gitu kekuatannya. Nangkap nggak maksud saya? Ya. Karena kan dia pembuatannya juga dilebur kan sebetulnya menggunakan panas. Hanya masalahnya problemnya biasanya karena dia misalnya jadi lembek kan kalau baja dipanasin dia akan lembek. Nah dia itu akan berubah bentuk gitu masalahnya. gitu. Nangkep? Ya. Nah perubahan bentuk itu yang sebenarnya jadi problem gitu. Nangkep? Ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, coba kita lihat ya jawaban kita. Ya benar. Jadi kasus pertama overloading, dia itu, sedangkan kasus kedua fatigue or design flaw. Jadi kayak kesalahan pada pendesainannya gitu. Yang terjadi pada connection-nya. Terus ketiga itu corrosion dan keempat ada fire damage gitu. Oke, kita lanjut ya. Performance evaluation of steel. Jadi evaluasi performa dari itu ya baja infrastruktur. Ada yang mau menjelaskan ini? Jadi untuk melihat kondisi ya, kondisi integritas dari performance struktural. Jadi pertama tuh visual inspection ya, pertama itu. Jadi inspeksi itu kan ada beberapa. Kalian sudah belajar belum ya? Material inspeksi pernah dengar nggak? Macam kayak apa ya? Penetran. Kenapa? Tes inspection tuh yang seperti ada dimensi, ada kualitas sambungan atau welding joint. Betul nggak sih? Iya betul. Kalau di baja seperti itu, kalau di beton tuh seperti kayak hammer test. Kalian pernah nggak? Tes UPV, gitu. Ya. Tapi ini saya lanjut besok aja ya. Yang visual inspection. Soalnya nanti saya mau jelasin juga inspeksi berdasarkan alat-alat gitu ya. Oke, kita lanjut. Handle tools. Lanjut ke tugas ya. Kalian sekelompok ada 20 mahasiswa ya. 20 mahasiswa. Kalau saya bagi 5 jadi 4-4 bisa. Dibaginya tergantung terserah kalian lah mau kayak gimana. Baginya mau atas bawah, mau dikocok, mau gimana, bebas gitu. Tugasnya jadi cari sebuah kasus kerusakan pada local element. Jadi kayak di kolom aja nih atau di balok aja kayak buckling atau apa gitu. Plat atau pondasi misalnya penurunan pondasi gitu ya. Dan cara untuk menangani kerusakan tersebut gitu. Pendapat kalian kalau misalnya nih penurunan lokal di satu pondasi, cara retrofit yang paling efisien menurut kalian seperti apa dan jelaskan gitu metodenya. Oke. Nah, dibuat dalam Word aja sih. Enak dalam Word atau presentation ya? Kalian? Kalau boleh tahu Bu, nanti ketika next pertemuan tuh kami menjelaskan kah atau memang hanya collect dokumen saja?
kalau misalnya kalian menjelaskan, saya takutnya nggak ada waktu ya. Berarti ya kalau memang tidak menjelaskan, dikolek dalam bentuk laporan mungkin ya. Iya, Tapi kalau laporan memang aja. nanti kami dituntut menjelaskan, kami sajikan dalam PowerPoint. Ini aja lebih enaknya dalam Word aja ya. Soalnya nanti kalau PowerPoint kan nggak tahu isinya mau menjelaskan. Kalau hanya ngasih gambar, saya mana mengerti ya. Baik, Bu. Di dalam Word aja, terus di tugasnya dijelaskan ya, misalnya namanya siapa, kerjaannya seperti apa gitu. Dikumpulkannya 15 Februari. Cukup nggak waktunya ya? Saya kasih waktu cukup panjang ya, 15 Februari kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari lah ya, cukup ya. Sebelum kalian libur panjang. Dikumpulkan Libur 15 apa, Bu? Februari. Bukannya 16 Februari libur ya? Cuti bersama kan? Iya, Imlek, Bu, Imlek. 16 sama... Oh, Oh, iya. alamak nggak mau libur dia. Libur nggak libur tetap aja, Bu, segitu. 16 kita libur dulu ya, Seninnya ya. Ketemu minggu depannya berarti. Nah, 15 Februari dikumpulkan aja laporannya ya. Terserah kalian mau bagian apa. Mau kolom, balok, pelat, mau pondasi, mau sloof, enggak. Atau mau dinding enggak, dinding geser, boleh. Tapi elemen lokal ya. Dikumpulkan di 15. Nanti tolong PJ-nya siapa ya? Masing-masing kelas. Buat kayak Google Drive ya, nanti tinggal, Bu, linknya tugasnya di sini gitu. Nanti saya tinggal akses. Baik, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Iya. Apa Mbak? Untuk strukturnya tidak ada batasan kan, Bu, harus struktur baja atau struktur betonnya? Enggak ada. Terima kasih, Bu. Ya. Oh iya, Mungkin PJ. pengumpulannya 2026 ya? Iya ya, 2025 mah itu tuh flashback. Makasih ya dari ini. Oh kan, 2026. Saya masih belum move on ya dari 2025. Sama kayak Surya, Bu. Oh iya. Kamu ini sering banget ngebully Surya ya? Surya duluan. Oke, mungkin untuk kuliah saya sampai ini dicukupkan aja ya. Sampai jam segini, kalian boleh mungkin membagi tim kayak untuk grup ya gitu. Sama mungkin bisa waktu buat searching materi gitu. Kira-kira mau ngambil apa diskusi sama grupnya gitu ya. Boleh di sebelum jam 21.40 gitu ya, sebelum waktunya habis gitu. Boleh manfaatkan waktu untuk diskusi tim. Oke, oh iya, saya minta tolong ya ke PJ tiap kelas RPLA sama RPLB bikin BA bisa. Berita acara perkuliahan hari ini gitu. Bisa, Bu. Siapa ya? Ini ya, penanggung jawabnya. Raisa udah join belum, Surya? Udah, Kang. Bisa, Bu. Oh, ya Nanti udah. saya Tadi bikin. kan belum join. PG-nya dari kelas A Raisa, Bu. Oke. Nanti minta screenshotan ini ya berarti. Apa? Mahasiswanya ya? Iya. Yang hadir. Biasanya sebelum pulang, Bu, kita screenshot bersama-sama dulu. Ya udah tuh yuk, kita ini dulu tuh ya, foto dulu ya, boleh? Boleh, siap. Sok dibuka dulu semua kameranya. Siapa yang screenshot? Ayo, PJ kelas A apa kelas B? Saya wakilin aja. Saya yang wakilin ya. Oh, sok. Iqbal, screenshot Iqbal. Sebentar. Oh, mungkin ini materinya boleh diturunin biar sekalian lebih gampang lah ini ya, mas screenshotnya. Oh, ini saya ngebuka Zoom ya, kelihatan ininya ya, entire. Gini. Gimana? Mas Stop Iqbal? share dulu mungkin, Bu. Hah? Share screen-nya stop share. diturunin. Hah? Gimana? Nggak jelas Mas Iqbal? Ya, Di stop share dulu, Bu. Stop share. Oh, Share screen-nya di stop dulu atau display screen-nya di stop dulu.
Gimana sih? Stop share. Soalnya di sini sudah tidak ada. Mohon maaf. Ini Bal, di sheet-nya sheet meeting aja pindah, jangan di sheet-nya share screen Ibu. Di kiri atas itu. Oh, Iya, stop lupa kan. share. Ya, maaf. Udah. Sudah ya. Slide pertama, persiapan 1, 2, 3. Senyum Theo. Udah, Mas. Slide 2-nya sebentar. Persiapan semuanya 1, 2, 3. Sudah. Oh, iya udah. Terima kasih ya, Mas Iqbal. Mungkin saya izin live duluan ya. Terserah kalian kalau mau gunakan ruangan ini untuk diskusi, mangga gitu. Buat Bu, gimana? sama boleh minta tolong, boleh Boleh. dikirim nggak file atau presentasi yang tadi? Boleh. Saya kirim Oke. ke grup RPL yang di WA ya, mungkin. Ya. Makasih Sebanyak, Ibu. Ya, Keren sama-sama. Akila. Kenapa? Makasih Ibu. Oh iya, sama-sama, Mas Alam. Ya, ketemu lagi 2 minggu ke depan ya, Mas. Yuk, Mbak. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.